Kian sile saka biung kaki mimi. Hai semua, selamat datang di podcast Gowden. Karena setiap orang memiliki rasa ketakutannya masing-masing, dan dalam hal juga bentuk yang berbeda-beda. Bersama saya Diki Prasetyawan, Saya Feni Febiani. Dan saya Handi Azet. selamat Back again with us in a Kawaden Yeah, Podcast. podcast banget. Siap, masih bareng sama saya di sini Feni Febiani. saya Diki Prasetyawan. Dan saya Handi Azet. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu lagi loh. Iya, namanya Mas. Dedi. Kok gitu sih? Gak usah sok menyeramkan bro. Oh gitu ya. Nanti kita tulis ya Instagramnya juga, siapa tahu nanti ada yang mau kenalan. Instagramnya di apa? Dedi Steja. Iya itu. Iya, oke. Seperti biasa, kalau kita udah datengin bintang tamu, berarti kita akan berbagi pengalaman mistis ya. Ya Mas ya. Tadi kita juga sempat cerita-cerita sedikit kalau Mas Hendy kan Anda jadinya. Iya, kenapa saya? Itu salah saya. Mas Dedi punya pengalaman, punya warkop baru ya. Iya seperti ini. Nggak baru-baru juga sih mas ya. Udah nggak plastikan kan ya. Biasanya yang baru kan plastikan mas ya. Setengah tahun. Di mana Mas? Di Kediri tepatnya. Oh iya. Agak deketan boleh Mas? Oh iya. Biar lebih mesra gitu. Mm-mm. Terus ditanya dong. Wah. Iya mas. Mungkin ada pengalaman yang apa ya? Yang misterius gitu. Misterius. Yang Apa Mas Andi? nggak masuk akal lah ibaratnya gitu. Ada Tidak logik. Ya. Kalau di warung sih gimana ya? Kalau aku sendiri sih nggak pernah dan nggak pengen sebenarnya. Cuma diceritain lah sama teman-teman gitu yang jaga, sama temanku juga yang bantu jaga kayak Oke. gitu, adalah cerita gitu. Oke. Gimana itu? Dari awal pertama buka nih Mas. Oh, Ini. pertama buka ini sebenarnya udah di warning sih sama sekitar, sama Oke. tetangga-tetangga gitu Oke. kan. Heeh. Jadi kalau menurut mereka emang usaha apapun yang akan berdiri di sana itu pasti sepi. Kayak tanah Katanya. panas gitu ya Mas ya. Kayak gitu Kata lah. masyarakat sekitar mas ya. Masyarakat sekitar. Tanah panas. Tanah bahasa Inggrisnya apa? Land atau sand. Hotland. Hotline. hotline. Hotline service ya. Oke. Biasanya kan Iya, gitu ya iya, di iya. ada hotline service. Lalu, nah tanahnya panas. Ada tuh di Sidoarjo yang kayak gitu Mas. Terbukti sekarang ya, kokut Ada. lagi. Kokut. Nanti Oh, tanah Lapindo situ. maksudnya. Bukan, Oh. ada. Orang ke situ nggak pakai sepatu, pokoknya panas banget mas. Tanahnya Iya. panas banget. Di jalan raya maksudnya bukanya. Enggak. Ini beneran. Ada satu tempat di area sini juga yang seperti itu. Kalau buka apapun mesti jarang ada yang Fail lah tas mas. gitu. Fail ya. Ya, aku kan kelahiran masih muda banget kan termasuk. Oke. Oke lah. Maksud Anda tidak kayak kita gitu. Bangsat deh. Ya. Jadi ketika dapat cerita-cerita kayak gitu tuh cuma yang aku pikirin, Anak milenial lah ya, nggak yang aku percaya. pikirin ya mungkin orang-orang situ Marketingnya kurang bagus. mungkin kayak gitu. Terus kalau nyentuh iri sih nggak mau sih, negative thinking, cuma ya aku pengen sekedar positive thinking dan semoga emang nggak ada apa-apa kayak gitu. Akhirnya aku buka sih 3 orang ya. Ya. Jadi kita bertiga deal, sepakat. Aku ke tempat orangnya, kebetulan yang punya rumah itu orang Surabaya. Jadi emang kayak rumah keturunan gitulah.
aku deal. Rumah keturunan, rumah warisan maksudnya. Ya Warisan. warisan, sorry Kirain warisan. rumahnya Indo gitu. Keturunan. Blasteran, rumah Yo, keturunan. blasteran pakai. Beranak pinak dia Itu. gitu. Akhirnya itu deal, terus waktu renov gitu-gitu kan, dapat banyak tambahan cerita-cerita gitu. Ternyata ada salah satu sumber katanya emang sudah lama sekali emang rumah ini tuh katanya ditutupin. Maksudnya ditutupin itu Katanya. Biar orang lain nggak kelihatan gitu kalau ada rumah di situ. Ya agak banyak sih penjabarannya nutupin, cuma kata-katanya gitu. ya kan siapa tahu udah ditutupin Ini nutupin kain. gitu. Oh, Ini ada yang nutupin gitu ya. Bukan Ya kain goib dong. lah yang Iya dong. dibahas dia. Iya, iya. Mm-mm. Kenapa kain? Ya ada salah satu Lambung. gitu, terus ada yang nambah-nambahin lagi. Kayak akhirnya kan jadi gini, rumah itu sebenarnya yang cucunya itu temanku kantor Teman kantor. dulu ya. Depan mejaku. Ah, Dia mau mutusin kontrak sama ayahnya, mau mutusin kontrak sama yang penyewa Sebelumnya. sebelumnya. hah? Aku minta lempar ke aku aja gitu. Sudah deal, jauh-jauh setelahnya dia baru cerita. Emang katanya orang-orang itu emang ada yang ngirim dulu gitu. ada paketan gitu ya. Ya. Mm. Jadi dulu nggak tahu kapan itu katanya sempet jadi bengkel. Kayaknya ditempatin rumahnya, cuma dia nyambi jadi bengkel gitu. Kalau nggak salah sih Cina katanya yang nempatin. Itu orangnya agak sombong, dikirimin lah sama orang. Ini versi anaknya yang Oke. punya rumah. Nah, setelah dikirimin, nggak betah kan dia. Yang paketan itu tadi, yang kata paketan itu tadi betah katanya di situ. Jadi Bisa gitu ya. Habis itu akhirnya. katanya ini Oke, ceritanya. oke, oke, oke. Jadi setelah usaha-usaha lain orang-orang berganti-ganti itu tetap kayak gitu. Gitu. Nah, aku tetap positif thinking aja, nggak percaya. Apa sih itu gitu ya? Oke, Ya terus udah, akhirnya ya kita buka terus dan kita juga udah selamatan kayak gitu-gitu, Ya. nganggil warga Iya, iya, iya. sekitar, tumpengan kayak gitu. Ya wajar lah buka. tempat Iya. usaha pada umumnya ya. Seenggaknya inilah mungkin kalau tumpengan dia Mas Dedi mungkin ngasih tahu ke warga juga karena ada itikat baik mereka Amit, diajak amit, ini amit. iya amit Izin lah. izin ya, benar. betul. Gitu ya udah biasa aja, biasa. Kalau aku sempet agak baper kena kayak gitu-gitu kan. Setiap aku di depan gitu aku mesti merhatiin orang lewat gitu. Mereka noleh nggak sih? Oh, jadi kayak orang menurut Mas Dedi sendiri itu berarti kayak ada orang lewat tuh nggak kelihatan tempat itu Ya gitu. aku penasaran itunya. Oh, iya, Gitu, kayak gitu. terus? Jadi kan nutupin ini di segimana sih kan Iya, gitu. iya. Ya ngetes lah coba lihat-lihat orang lewat gitu. Ya noleh. Meskipun ibu-ibu gitu kan nggak ngopi ya noleh, yang Ya, aku noleh. cuma ngecek nolehnya aja. Mau godain Mas Ya Dedi udah kali. biasa. Ternyata Noleh. masih noleh lah intinya ya. Intinya noleh. Noleh itu kan bisa ngelihat kok ini tutup terus ya gitu. Oh iya bisa jadi. Itu nggak kepikiran sih. Aku positif thinking aja Oh, iya, kan oke. kayak gitu. Toh noleh capek biasanya aku capek kan kanan kiri gitu kan bisa kan. Mungkin dilihat kirinya pas Kuwi agak lewat. ngeretak gulumu. Iya makanya kan gitu. Eh, Bisa jadi. Itu sih. Kalau kejadian ganjil di awal-awal di bulan pertama itu cuma ada bungkusan itu di tempat yang berbeda, di bawah meja sama di bawah kursi. Itu ada satu bungkus full bawang merah udah layu tuh masih seger. seger. Wah, lumayan Ada tuh. dua berarti Mas. Kok Ada dua. Ada dua Di hari tempat. yang sama. Di hari yang sama. Ada Wow. dua. Jadi yang bawang merah itu bahkan masih disimpan di situ sehari dua hari itu. Takutnya emang orang ketinggalan kan. Iya, Oke, iya benar. Siapa tahu orang belanja dari Kediri dibawa pulang ke Nganjuk Terus kan. difitnah kan. Wah, bawangku kemarin tak taruh sini hilang. Nah, kita jaga-jaga itu kan Iya ya. benar sih, benar. Ternyata enggak, ya udah sama temanku suruh bawa yang jaga. Udah bawa pulang buat mama di rumah. Wih, mama. Wis kan nggawa nomor tua, nggawa nomor berambang. Itu. Iya. Yang satunya itu ketela ungu, apa namanya? Ubi. Ya, Ubi ya. dong. Ubi rambat. Ya, tapi itu belum keadaan mateng. Maksudnya ya Mentah-mentah. mentah. Oh. Itu sama satu kresek juga. Di tempat yang sama atau? Itu aku lupa yang bawang merah apa yang ketela yang di bawah meja. Pokoknya satu di bawah meja, satu di bawah kursi. Oke. Dan itu di dalam.
di dalam toko. Iya, warung kedainya, kita. warungnya. Iya. Padahal tuh selalu dikunci ya, Mas. 24 jam kok. Oh, 24 Ya, jam. enggak gini. 24 Jadi jam sih. maksudnya spekulasinya itu pasti orangnya ngopi lah di situ. Ketinggalan lah seenggak ya, Mas ya. Gitu. Jadi bukan yang pikirku pertama bukan yang orang beretikat apa-apa gitu. Kok ketinggalan sering ya? terus. Ya itu yang awal cuma 2 itu, yang sering itu Yang sampai sebelum corona ini apa ternyata tuh, Mas? itu ketela rebus dan kadang katanya teman-teman itu bahkan masih ngeluarin asap apa namanya kayak Masih habis ngepul. mateng gitu loh. Oh iya, masih iya, ngepul iya. gitu. Katanya gitu. Fresh from the oven. Oven. Terus Gitu. Fresh oven Dan from aku juga nggak pernah mencari tahu, nggak pengen tahu. Cuma suatu hari itu kepo. Akhirnya aku bertiga taruhan sama satu penjaga ini. penjaga warung itu ya. Karena si penjaga warung ini yang selalu beresin ketela itu. Dia bahkan bilang kadang sehari itu 2 kali. Nemu kayak gitu. Habis asar Agak aneh juga ya. Iya. di meja yang sama di depan. Kalau yang ketela belakangan ini sudah di depan terus. Jadi dia nggak ngopi mungkin nganternya. Oh iya benar. Jadi naruh gitu kan. Berapa banyak itu, Mas, kalau boleh tahu? Satu Satu kresek. kresek. Satu kresek Penuh. enggak, kreseknya kan bisa yang gede banget atau Berapa ya? kresek kecil lah ya mungkin. Tanggung. Sedang. Tanggung bener. Tanggung. Ya agak gede gitu. Gede. Kalau kita beli di gorengan mungkin 20.000 lah. Wow. Wih, banyak loh itu, Mas. Iya lumayan. Warek loh. Wareg. Iya. Mau dibagi sewarung. Tapi lumayan, kalian pernah nggak sering. nyoba makan itu? Kalau aku sendiri nggak pernah. Oh, kalau aku pernah iseng ngasih ke pelanggan makan. Itu kurang ajar Anda. Pelanggan-pelanggan. Dianya Ini nggak mau lihat makan ya. dipakano. Apresiasi. Iya, iya, Dia iya, kan iya. nggak tahu kalau itu. Bung dari Mungkin mana? tahu sih, cuma ya dia mungkin pura-pura nggak tahu. Jadi ada satu pelanggan tetap itu kan. Dia suka main game di situ. Sore datang, pulang sekolah datang, sore datang, malam juga datang lagi. Lumayan ini pelanggan tetap Iya. kan kayak gitu. Kadang jam sekolah dia datang, do nggak sekolah. Rapat gurunya gitu. Oh iya rapat ya. Nah, habis Jangan maghrib pakai dicontoh sarung kan. Iya. Loh kok ke warung? Gak ngaji. Temenku nggak masuk. Oke, temennya datang setelah itu. Iya. Nah, itu ini sangat aku ingin mengapresiasi anak ini kan. Iya. Iya. Dia mengembangkan warungku gitu loh. Iya. Kayak Oke. gitu. Akhirnya aku iseng lah. Tak suguhkan ke dia. Enggak disentuh, asik main game. Setengah jam Iya. kemudian aku buka lah, mungkin dia sungkan atau Iya. gimana kan, tak buka. Diambillah satu, dimakan. Aku tanyain, gimana rasanya? Maksudnya asin atau gimana? Enak. Ternyata- Nggak ada rasanya katanya Iya. gitu. Terus setelah itu setengah jam kemudian juga nggak disentuh lagi. Ya udah, aku ambil, aku buang ke belakang. Nah, sore agak maleman kita bahas hal itu sama temenku satunya sama yang jaga. Dan pernyataan yang jaga ini, ketela ini setiap hari, bahkan bisa 2 kali dalam sehari. Setelah asar, yang kedua mungkin setelah maghrib atau setelah isya. Kayak gitu. Ya iseng lagi. Ya udah, ayo taruhan. Minggu depan nggak usah dibuang. Karena gini, setiap dia minggirin gitu kan, besoknya udah nggak ada bekasnya sama sekali. Dan aku cerita waktu aku ngasih ke pelanggan gendutku yang ini, tak buang ke belakang, berceceran itu di halaman belakang gitu Oke. kan. Kata dia nggak bersihin itu nggak pernah ada bekas ketela itu. Aku nggak tahu itu ditambah-tambahin sama dia atau nggak ngerti. Cuma katanya gitu. Aku iseng lah, merinding dikit. Iya memang sudah. Setelah itu aku ngajak dia taruhan. Ayo besok mulai minggu depan, ketela yang ada di depan nggak usah dibuang, ditaruh gudang di belakang.
kayak gitu, belakang kasir kan ada ruangan kecil gitu kan. Oh, membuktiin hilang apa enggak nih? Ya, Oke. buktiin hilangnya itu kan. Hmm. Nah, nanti kumpulin sampai berapa banyak. Aku nebak ada 2, kamu berapa, iseng lah itu kan. Singkat cerita, minggu depannya lagi aku pulang kan. Aku kan kerja di Surabaya. Setiap minggu aku pulang. Aku nanyain ke dia, ngecek. Gimana? Dapat berapa seminggu ini? Siapa yang menang gitu kan? Gak ono, Mas. Hilang. Belas gak ono. Maksudnya Gitu. nggak ono, nggak ada yang ngirim lagi. Oh ya, aku tanya gitu. Heeh. Emang nggak ada yang ngirim apa kamu masukin terus nggak ada? Nggak ada. Tak tungguin di depan sampean gitu. Maksudnya ya, Yang ngirim juga nggak ada. yang Yang di barangnya belakang juga tadi? nggak ada. Yang barang Nggak, disimpan dia nggak tadi? pernah nyimpen, nggak pernah sampai nyimpen di Oh. minggu. Kita sudah sepakat nih janjian. Oh, Nah itu nggak kejadian gitu loh. Nggak Nggak ada kesampaian. barang itu. Nggak ada, ya. Iseng padahal. Yang kan. menang siapa akhirnya, Mas? Kalah semua. waduh, Urunan nggak ada. akhirnya. Oh kan itu maksudku. Akhirnya kalah semua kan. Gitu. Agak Nah sampai aneh ya. sekarang mungkin ya cuma wah mungkin yang ngirim bercandaanku, mungkin yang ngirim takut corona gitu kan. Jadi Iya, dia iya. stop pekerjaannya itu tadi. Prank gitu bisa jadi. Tapi so far kalau boleh tahu di warungnya Mas Dedi rame kan? Alhamdulillah sebelum tutup agak naik sih. Ini kalau dari aku ya, boleh tak? Aku ya Iya, Mas Andi boleh. ya. Iya. Sebelum Mas Andi ntar ya. Iya, Pandangannya Sebenarnya Mas Andi. dari bawang merah terus ubi apa sih ubi Ubi telo, jalar, telo ubi ungu jalar. ya. Ah. Telo ungu sama pohon itu sebenarnya malah ditujukan sebenarnya malah bukan untuk menghancurkan. Itu malah makani sebenarnya. Oh, Makani memang makani yang jahat tuh supaya wis ta iki lho wis tak kei jatahmu ora usah diganggu sing nang kene. Oh membantu kita gitu. Iya. berarti bisa jadi yang ngirim itu yang punya tempat. Aku nggak tahu kalau yang ngirim siapa, aku nggak berani ngomong. Ya janganlah. Heeh. Tapi tujuannya dia sebenarnya untuk itu karena sampai pernah di film kan juga kalau ya bau-bauan yang kayak ini ya Mas Ketela. umbi-umbian lah, Oh, iya, kentang apa itu memang kesukaannya Ya. gitu-gituan gitu loh. Contoh Aku kayak di jelasin film. juga gitu ke anak. Oh maksudnya ke yang jaga gitu. Gitu. Kalau dari aku yang barusan ya, tapi sing bohongi rodok medeni. Aku langsung sia-sia tau Kok gak sih bohong sih? sia-sia. Bohong itu yang mateng ini. Iya, yang setiap yang hari. mateng, ketela. heeh. Mm-mm. Itu kan kalau nggak salah ini nggak sih Mas Andi yang aku benci itu nggak sih yang rare itu? Sundel bol. Heeh. Bener nggak Mas Andi? Soalnya ya jadi berat. Nggak tahu kalau dari sisi Mas Andi nih Kalau gimana? belakangan yang sempet sih ini udah keluar yang jaga emang. Itu sempet laporan ke aku sering. Belakangan ini aku diketoi terus Mas. Ya Apa sama tuh? itu tadi. Kukunya Bukan. panjang gitu. Kuku panjang. Di salah satu ruangan. Tapi itu aku kasih meja buat ngopi. Dan dia selalu mengarah ke ruangan itu. Si Oke. siapanya itu? Si penjaga, si Sosoknya penjaga ini cerita Kalau di bahwa ruangan di itu ruangan nampaknya. ini Mm-mm. aku pernah dikeliatin pertama Ditambahin ya. ada tangan gini gitu kan, rangge. Terus apa? Kukunya panjang. Itu awalnya. Terus beberapa minggu kemudian itu cerita lagi dia. Tuh. Temenan, Kalau Mas. dipikir-pikir kan kalau di flashback kan itu terhitung dari setelah kiriman tuh tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Tapi apa namanya? Dia cerita dia diikutin sampai rumah. Karena dia minta makanan ya Mas. Ini sama kayak ya sorry ya, aku tidak menyamakan jin dengan hewan peliharaan, tapi kalau yang aku lihat dan aku dengar sekarang, memang bentuknya ya yang aku benci itu, bener nggak sih Mas Ade? Dan dia Gimana, ini Mas gede Ade? banget karena sudah. Ya ini aku aktifin dulu ya. Aku tadi sempet off. Makanya. Soalnya istirahat. Oh iya capek benar. tahu kayak gitu terus kan. Iya. Heeh. Oke. Aku lihat dulu tempatnya ya. Iya Mas. Oke, di situ ada satu pusaran gitu. Makanya kenapa katanya orang-orang Wingit. sekitar itu ketutup. Jadi di situ ada satu tempat
pusatnya lah ibaratnya, pusat energinya ada di situ. Dan sebenarnya di situ itu bukan hanya satu yang tinggal di situ, tapi ada banyak. Cuman kebanyakan mereka itu tidak stay, tapi kayak makan aja di situ gitu loh, kayak sama kayak warung. Ya, Jadi sampean buka warung, nah mereka juga di situ kayak warungnya gitu. Jadi nyedot energi dari situ gitu. Untuk ketela ya kayaknya aku setuju sama Mbak V. Itu kayak apa, ngasih sesajen lah ibaratnya, ngasih kayak gitu. Terus ini sebenarnya untuk tabir ketutupnya udah mulai kebuka, cuman semenjak nggak dikirimi itu mulai banyak yang datang lagi gitu. Oh, Jadi kenapa dikasih ketela. ya makanan itu atau sajen itu, karena si orang ini makani atau ngasih sesuatu ke sosok yang paling kuat di situ kayak gitu. Kenapa harus dia? Nah, akhirnya yang kecil-kecil ini pergi. Nggak berani Jadi nyingkir. kayak diseleksi aja gitu. Kayak jadi alfanya gitu. alfanya. Jadi kayak alfanya. Snowy ya, gitu. Mas ya? Iya, Snowy. Oh, Sparta kayaknya. Oh, Sparta ya. Dulunya Agak galak, Sparta. agak galak. Oke, ya. sorry Mas. Nah, gitu. kebetulan yang paling kuat di situ sundel, tapi nggak kayak yang di film-film, cuman rambut panjang pakai gaun putih sama bolong, nggak gitu bentuknya. Gimana Mas? Deskripsikan. Agak aneh. Tangan kurus memang, Kurus. tapi tangannya tuh Panjang. panjang banget. Jarinya sih. Sama lengannya juga Mbak, itu Mbak. Dawa ya Mas. Lengan Kayak tek-tek dan tahu nggak sih? Tek-tek apa Ini itu tek-tek dan? Slenderman Oh, cewek. Slenderman tahu aku Mas. Slenderman Nggak usah cewek kan, Pak. dipraktekin. Iya, iya, iya. Panjang gitu kan. Tek-tek dan itu ada di ensiklopedia loh. Aku sering banget baca buku itu di perpustakaanku waktu SD. Jadi itu hantu memang berasal dari kata Pontianak gitu kan. Oh, Tapi tek-tek Pontianak dan tuh tahu. kayaknya di daerah mana gitu. Tapi Iya, kayak iya. gitu bentuknya ya. Tangan panjang gitu. Tapi ya itu Ya itu paling ngeri di situ. Di situ ya Mas ya. Dan energinya juga lumayan. Gede juga Mas. Lumayan. terus tuh caranya kalau Mas Dedi sendiri nih untuk orang yang tidak percaya tapi tetap pernah bersinggungan dengan hal seperti itu, Mas Dedi pengen tahu nggak sebenarnya siapa yang malah ngirimin, atau pengen tahu caranya supaya nggak di situ lagi gimana gitu, atau apa? Ada pertanyaan boleh? Iya Kalau Mas. mau nanya. Kalau aku sih alhamdulillah, kalau dibilang suasana tertutupnya rumah ini sudah agak terbuka, alhamdulillah. Iya sih, ada cerita dari kerabat gitu, emang rumah ini sudah Padang lah ya. ya kayak gitu kan. Cuma kalau antisipasi gitu-gitu aku belum terbesit sih, cuma stres aja dengan omset yang menurun ini gitu loh. Kalau Jadi itu karena COVID-19. fokusku itu gitu loh. Kayak gitu kan, sama permasalahan dengan warga lah. Jadi yang aku fokusin jadi kayak gitu. Malah aku di sini jadi lebih senengnya gini, aku terlalu negatif thinking ke sekitar gitu kan. Oke. Dikira nggak suka. Dikira aku iri. pendatang, diresekin, Ternyata katanya mereka warungku malah yang resek. Support Lah, ya. Aku bingungnya tanda tanyanya itu yang ngasih ketela ini tadi ternyata memberi makan ke Bantu malah nih si sebenarnya. penjaga ini lah. Ini positif apa negatif buat aku gitu loh. Bukan buat sebagai yang menjalankan usaha ini. Ya. Aku bingungnya di situ, Ya. di malam ini gitu kan. Ya. Oke. Gimana Mas Andi? Sampai saat ini sampean merasa dirugikan nggak dengan itu? Kalau nggak sama sekali Oh sih. ya sudah. Kalau menurutku ya, Ya. menurutku ya berarti sampean nggak usah mikir yang aneh-aneh tentang
siapa dan ini. Kalau aku selagi usaha sampean nggak terpengaruh omsetnya dan suasananya juga nggak terpengaruh, ya biarkan saja kalau aku. Oh gini Mas, kalau nih semisal ini kan udah nggak pernah dikirimin kan ya? Dikirimin apa ini? Ketela tadi ya? Ketela ya. Oke. Nggak tahu yang ngirim takut corona atau gimana kan nggak tahu. Ah. Nah ini efeknya apa? Terus kalau semisal next time itu jalan lagi, apa yang lebih baik lah aku lakukan itu gimana? Untuk ketelanya ini diapain kayak? Udah biarin aja kalau menurut aku. Toh dia juga hilang sendiri kan, kalau kata Mas Dedi. Katanya sih. Ya kalau dibuang ke tempat sampah, siapa juga yang mau makan makanan dari tempat sampah? Makanya diberantakin kalau aku ngelihatnya, dan barusan bilangnya sih gitu. Kenapa pakai emosi? Nggak tahu Mas. Tersulut ya. Nggak boleh diberantakin. Nggak boleh dibuang ke sampah dong. Oh, sorry. Kenapa selalu aku yang jadi? Ya Kayak kan aku posisiku pikirnya nggak. negatif itu tadi warga. Ya gitulah. Aku sendiri pun kalau makananku dibuang ke sampah terus suruh makan nggak mau lah aku. Ya Mending kan tak nggak tahu. eker-eker ya. Maaf ya, maaf. Iya. Kalau ini beda sama aku. Kalau aku nggak ngurus. Kalau aku, Iya. kalau aku sih. Kalau aku main aman sih. Iya, kalau aku lebih nggak ngurus. Balik lagi, selagi usaha sampean nggak terpengaruh, menurutku nggak apa-apa. Gitu. Dan kalau sampean tadi tanya, misalkan sampean buka lagi dan ternyata nggak ada yang ngirimin lagi, efeknya apa gitu kan? Dilihat aja nanti. Misal efeknya itu jelek, ya sudah, mau sampean kayak gimana? Kita kesana aja ntar Mas ya. Mungkin atau Ngopi. Ya Ngopi, gratis ngopi. tapi. Iya. Iya. Bensinmu yo larang, tenang aja. Ini paham ini Seru aja. usahawan yang paham ini. Soalnya kan nggak mungkin, maksudnya dia aku paham. Menurut Mas Dedi ini, kalau seandainya nggak ada yang ngirimin lagi, apakah aku harus menyediakan pohon itu juga setiap Ya, hari itu kan? Maksudmu? Wow, operasional dong. Ya iya. Ya. Tapi ini juga sih Mas Andi. Mungkin kalau menurut Mas Dedi, maksudnya dampaknya ke usaha kan bisa gini, kayak tadi katanya setelah nggak dikirimin ternyata kayak ini pegawainya ternyata sering ditampakin kan, akhirnya kalau mungkin pegawainya juga nggak serak lagi di situ, mereka keluar, akhirnya kan sebenarnya ngaruh toh Mas di usaha kan kalau pegawainya pada cabut, pada keluar kayak gitu. Nah, mungkin ya yang aku takutkan memang kayak gitu. Mungkin nggak nyerang ke sampean tapi nyerang ke pegawai sampean. Misal tahu-tahu ada konflik apa, Iya. tahu-tahu Oh, iya. dibuat panas lah tempat itu, jadi kayak gitu. Betul. mungkin jadi Ada sih, ada. jadi iklim kerjanya nggak nyaman kan, itu juga bikin konflik tadi loh Mas. Iya, terus ternyata ada warga juga yang nggak seneng atau segala macam. Nah, itu kan sudah pengaruh sebenarnya gitu. Ya terlepas dari dia gaib apa bukan gitu kan, pengaruhnya dari gaib apa bukan, ya balik lagi tergantung sampean sebagai penyewa tempat tersebut gitu, maunya seperti apa. Karena itu juga hak sampean juga. Misalkan sampean memang nggak seneng adanya keberadaan mereka di situ, ya kan bisa diomongkan lagi. Tapi setahu aku kalau misalkan diusir juga nggak akan bisa, karena itu bukan yang dari cerita itu tadi sih, yang dikirimin orang terus dia senang stay di situ, nggak ada. Beda lagi ya, itu beda ya. Ya, itu kayaknya nggak ada apa-apa ya dibanding sama yang Baru ini malahan. iya, sama yang dari dulu udah lama di situ. Aku ngelihatnya tuh kayak ada sumur gitu loh Mas, Tapi ditutup ya Wow. Mas. di tengah-tengah. Aku ngelihatnya Di tengah-tengah. di tengah-tengah. Aku kan ngelihatnya kayak ada sumur, entah itu sumur beneran atau sumber energi yang berupa seperti lubang sumur kayak gitu. Tengah-tengah pas rumah ya. Tengah-tengah pas rumah. Itu aku boleh tahu belakangnya apa ya? Belakangnya kosong sih. Ya, dulu berantakan, sekarang sudah dibersihin, dipakai tempat pasir gitu. Enggak, belakang bangunan tuh apa? Tanah kosong, Tanah kosong. terus ada rumah tetangga. Oke. Tanah kosong sekitar mungkin 8 kali 5 meter lah. Nah itu sekarang aku manfaatin buat sebagian parkir orang-orang. Oke.
Cuma ya masih gelap gitu. Ya. Ada satu pohon mangga. Oke. Wow, keren ya. Keren. Sekitar sana sudah rumah ya berarti ya? Setelah tanah Rumah itu sudah baru banyak rumah. rumah. Ada apa Mas Andi? Nggak apa-apa. Soalnya aku ngelihatnya mereka pada ngumpulnya di situ. Nah itu mereka ini itu dari mana gitu kak? Apakah dari Kalau rawa-rawa atau apa dari tanah kosong atau ada rumah kosong kayak gitu. Jadi ya kayak warung mereka gitu. Jadi warung realnya itu punya sampean. ya. Di gaibnya ada warungnya mereka juga kayak gitu. Oke, ya. Ya emang gini kayak habisnya sebelum saya itu, habis sewanya sebelum saya itu jarak dari aku tempatin itu emang lumayan, setengah tahun Kosong Mas ya maksudnya? kosong. Jadi emang nggak tahu pengen dikasihin ke aku atau emang nggak ada yang nawar, nggak ngerti. Cuma emang bener-bener nggak kepake setengah tahun. Nah, Setengah tahun. kalau ke selatannya lagi mentok itu emang ada kuburan. Oke. Berapa meter? Sekitar 100? 20 sampai 50. Oke. 100 nggak sampai Nggak sih sampai. 100. Jadi itu mentok kiri sedikit itu kuburannya legend, Mas. Wow, Oh, ada ada kuburan legend. Ada John Legendnya. Mayer di situ nggak? Belum. Jadi lupa tahun Keren. berapa ada yang kecelakaan di pertigaan semampir jembatan Kediri. Itu yang korban meninggal 2 atau 3 itu yang ditabrak truk yang katanya dia nggak tahu yang sampai pernah masuk televisi juga yang kulitnya paha sampai ke badan itu loh Mas. Aduh. Kalau pernah tahu aku masih sekolah kok itu. Coba sih. Ada itu, nah ternyata warga situ dan dikuburnya di situ. Oke. Legendnya sekedar itu sih, kecil sih. Oh, oke. Tak kirain sosok siapa gitu, bukan ya? Enggak sih. Oke. Tahun 2012 toh. Mungkin ya itu. Sebelumnya dipakai apa? Sebelumnya ditempatin bahkan terus sambil jualan nasi padang. Oke. Ini Mas. Oh, Mbak, lihat. Seneng aku. Cono ta. Sama sama Anda ya Bapak Diki ya. Saya. Kalian ini laki-laki apa? Coba kalau Oh, ini istri ta. kalian melahirkan tuh kayak mana gitu nanti. 13 Desember, Bro. Ya, kalau aku lihat juga ada beberapa titik yang dipasang sama orang sebelumnya. Kayak nggak tahu penglaris atau apa dipasang di situ, ditanam di situ. Entah itu kain isinya aku nggak tahu, tapi kain putih ditanam di situ. Ada juga. Jadi makanya kenapa akhirnya mereka ngumpul di situ ya balik lagi karena ada sesuatu di dalam situ. Di dalam Energi yang narik lah gitu. energi yang narik. Nah, sekarang tergantung sampean nih. Energi ini mau dimanfaatkan seperti apa? Kayak gitu. Maksudnya gimana Mas Andi? Dimanfaatkan seperti apa? Di- Bisa buat bantu gitu. Bisa ya? Bisa. Cuma kalau aku nggak mau sih, ya apa ya, nggak mau, ya nggak usah berkomunikasi lah, kamu hidup aja, aku jalan-jalan aja gitu. Nah, masalahnya sifat mereka nggak bisa seperti itu. Wow. Kayak gitu. Kalau sampean mau ya dicoba aja dulu beberapa lama, apakah ngefeknya semakin besar atau malah Turun. berkurang dengan tidak diapa-apakan. Seperti itu. Kalau misalkan memang ternyata efeknya semakin negatif, ya monggo sampean pengennya seperti apa. Kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Gimana? Apa ya? Apa? Kayaknya kalau misalkan iku wis kakean sih neng kono, jadi percuma juga kok misalkan mau ala-ala dilawan kayak atau malah mau diajakin
buat ngeramein tempat kayak gimana ya. Tapi tempatnya itu sebenarnya Mas, kalau misalkan sampean apa ya, mencoba berdamai sama keadaan dengan semua yang energi negatif yang ada di situ, tempat itu malah bisa rame loh sebenarnya. Kalau tak lihat Berdamainya itu yang seperti berdamainya apa? itu sebenarnya kalau dibilang nggak percaya nanti dia malah nantangin ya kan dengan semua yang pernah kejadian lah. Sampai juga mau nggak mau harus bisa nerima kalau oh ya memang mereka ada. Iya, aku percaya tuh kayak gitu. Dan pernah nggak sih kayak misalkan tahu ada orang, aku kira aku nang kene wis lah, apa gak usah ganggu, ayo kerja bareng aja. Ya kayak sering-sering ngomong kayak orang gila aja gitu, itu ngefek loh. Ya nggak sih Mas Andi? Ya, itu maksudku. Kan banyak cara untuk mengatasi hal itu gitu. Bukan berarti harus diusir, enggak juga gitu. Makanya tergantung efek yang diberikan mereka pada usaha sampean gitu. Seperti apa? Berarti ini Mas, nggak diusir tapi juga nggak usah dikasih makan kayak gitu. Bisa tapi juga. Tetap kita komunikasi kayak gitu. Ya bisa juga seperti itu. Mereka kasihan kalau nggak dikasih makan. Biar aja, masa mau dimanja kan? Oh mungkin itu Mas ya, cara preventif ya. Kalau mereka nggak dikasih makan di sini tapi dibaikin, mereka akan cari makan di luar. Atau mereka bisa naksir Mas Dedi kan ya? Iya. Ada yang mana nanti? Tapi ngomong-ngomong soal itu tempatnya dekat loh Mas sama pertigaan Semampir itu? Enggak, jauh. Lumayan jauh. Tapi dikuburnya di dekat situ. Ya, kemungkinan warga situ, kemungkinan. Semampir mana sih? Coba di googling Mas. Semampir itu tempat kecelakaan. Kediri Mas. Oh, Kediri. Daerah Kediri. Ah. Oke. Kalau warungku agak arah Nganjuk. Tapi dikuburnya Kabupaten. di sana, di dekat situ Tadi itu. kan tanya daerah apa sih yang dekat situ, kan aku jelasin itu. 4 orang apa 3 orang? 4 orang kan? 3. Nggak tahu, lupa. 3-4an lah. Salah satunya kalau nggak salah yang Nggak semuanya yang warga di situ. situ itu kayaknya loh. Tapi kalau flashback di kejadian itu kayaknya ya apa ya? Itu loh Mas Andi. Aku juga pengen tanya kalau seandainya nih akan ada kejadian yang kita bilang kecelakaan hebat ya. Ini gak bermaksud mendahului takdir. Cuman itu ada nggak sih buat orang-orang yang punya kemampuan lebih kayak anak-anak indigo itu untuk kayak kroso duluan gitu sebenarnya. Untuk dirinya sendiri apa orang lain? Dirinya sendiri tapi dia nggak bisa ngomong ke orang lain. Oke. Aku soalnya pernah tuh kayak gini. Ada kayak aku kok gak enak yo, maksudnya ngelewatin sini nggak tahu aku mau kenapa, cuman aku nggak enak gitu loh. Tapi nggak tahu tiba-tiba nanti aku bisa nuangis sendiri atau marah-marah sendiri dan ternyata besoknya ada kecelakaan parah di situ yang sampai pasti ada yang meninggal. Iya. Gitu. Ya bisa kayak gitu. Atau malah insya Allah tahu-tahu dibelokkan kemana, ternyata depan tuh ada truk apa gitu yang nabrak berapa orang. Nah, kalau misalkan kita ada di situ, kita terusin ke jalan itu, mungkin kita jadi korbannya. Itu juga bisa kayak gitu. Sebenarnya itu juga bisa dirasakan sama orang-orang biasa sih. Itu yang dinamakan firasat Mas Dedi. Jadi kita dari lahir itu sebenarnya sudah punya Rasa. itu dia. Oke. Kita baca ada DM yang masuk ini ke Instagramnya Keweden.official ya. Iya, boleh. Apa tuh? Agak melenceng ini sebenarnya, Melenceng, tapi nggak nggak apa-apa apa-apa ya. kita Nggak bacain. apa-apa. Namanya nggak mau disebut katanya. Iya. Saya nggak percaya atau belum percaya dengan kelindihan di sini katanya. Mungkin Kelindihan itu apa? lindian. Arab. Ketindian. Ya, ada yang bilang tindian. Tapi saya percaya dengan double dream. Pertanyaannya, kelindian sama double dream sama apa beda dan bagaimana? Ya apa? Iya gitu sama DM. Ya apa? Double dream tuh kayak gimana? Oh, Astral mungkin projection kan? bukan. Double dream kayaknya ini Kok sih. astral projection? Apa sih namanya? Kecapean. Bukan. Mimpi bermimpi. Iya, ini loh. Apa sih? Aku sering juga kok kalau kayak gitu. Ya. Jadi mimpi di dalam mimpi. Betul. mimpi tapi di dalam mimpi mimpi. tapi bermimpi. Lah ya.
Ya gitu. Apa sih namanya? Saya lupa mas. Kayaknya beda lah kalau itu. Beda. Mimpi Beda, dalam beda, mimpi, beda. dalam mimpi pun aku pernah. Tapi lindian tuh bener-bener aku gak kecapean loh, apalagi di masa kayak gini ya. Ini ngomongin soal lindian tadi ya. Pernah kelindian. Sering. Kemarin Pak, Oh. aku sampai nggak ngerti harus gimana, dan itu aku benar-benar mengerahkan sekuat tenaga, seluruh tenagaku untuk berteriak minta tolong, tapi gak bisa gerak. Padahal sudah sadar tapi nggak bisa gerak. Ayo ya opo? Katanya ngomong Menarik, kram. ini menarik. Katanya ngomong kram, kekesalan kekesalan seawak. Gak mungkin, aku nggak ngapa-ngapain selama corona ini kan. Gitu loh. Kepikiran atau gara-gara apa? Kayak kepikiran nggak ngaruh juga di situ. Posisi sampean tidurnya di mana? Nah, itu selalu terjadi ketika 2 kali gara-gara aku tidurnya kepalaku ngadep ke pintu. Yang kemarin yang aneh, pas aku balik normal, tidurku balik normal, itu yang paling parah kelindianku. Nggak bisa gerak aku mas. Di lantai atau di kasur? Di kasur 2 kali, terus di bawah sini 1 kali. Soalnya bisa juga itu masuk angin. Masuk angin ya. Kena angin dari sela-sela pintu atau apa, jadi badan bereaksi seperti itu. Oh, kalau dari segi kesehatan ya mas ya. Iya, tapi kalau kelindian ya, masalah kelindian sama Double dream. Atau ini ada yang bilang false awakening di dalam mimpi atau inception gitu. Oke. Bahasa Menurutku beda sih. Beda kan ya? Beda. Beda. Kalau kelindian itu lebih ke ada sosok yang entah itu di sebelah kita atau di atas kita. Numpai. Kalau mbok kira aku jaran kepang mbok tumpai ya asu tenang. Kayak gitu. Nah, biasanya itu terjadi ketika kita tidak suci atau kurang nggak berdoa dulu, itu kalau dari segi agama ya. Atau ada biasanya itu genderuwo sih. Oh gitu mas. Seringnya genderuwo. Nah, kenapa kok sering aku kalau misalnya ke teman-teman tuh ngomong, kalau khususnya cewek ya, itu kalau bisa kalau tidur itu jangan berpakaian yang minim. Itu salah satunya untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu. Oke. Seperti itu. Berarti harus pakai kayak Ya paling tidak tertutup lah. Panas ya. kayak Michelin gitu mas. Tahu logonya Michelin nggak sih yang ban itu loh? Gak gitu juga. Enggak ya? Atau sekalian aja kan pakai APD. Iya. Biar tertutup. Gimana sih ya? Tapi itu setannya tergoda gitu. Iya. Tapi Iya. itu mempengaruhi nggak sih mas? Maksudnya apa? Ini style kita tidur. Apa ya namanya kok style kita? Posisi. Tapi aku sering gini mas. Kayak gimana ya? Pernah kelindian juga? Sering. Dan aku tahu pas aku posisi apa, pasti ini ketindian nanti. Oh gitu, ngapalin. Ngapalin mas. Jadi kalau satu posisi tertentu, aku kalau udah posisi itu pasti tindian aku. Itu apa sebenarnya reaksi dari tubuh kita juga? Bisa Kayak jadi kalau mungkin, itu sih. mungkin ya kalau akhirnya entah syarafnya entah apa kecepit atau apa, akhirnya kita nggak bisa gerak gitu. Iya, aku lebih ke sana sih. Iya, kayak saya sering sih mas. Maksudnya ya itu tadi. Pas posisi ini pasti aku ketindian. Tak coba kan. Kamu titenkan ya. Iya, oh pasti nih. Terus coba lagi pasti. Kalau udah posisi yang lain tapi ketindihan, nah itu mungkin nggak tahu saya kan. Sebenarnya kayak gitu. Tapi meskipun di posisi itu ketindian kelihatan juga. Enggak, tapi enak. dia pernah tapi enak. Sering gitu. Dia suka kok kelindian. Tapi dia pernah tuh kelindian yang waktu kita di Malang ya. Ya. Kelindian dan dia Itu posisi tidur yang posisi dititeni. tidurku yang nggak biasanya kayak gitu tapi ketindihan ya itu. yang maksud Itu dia baru nggak dititeni. baru kelihatan aku baru maksudnya nggak tahu sih mas itu antara ngimpi apa enggak. Tapi pas ketindihan itu aku meleknya tapi gelap banget. Tapi di ruangan yang sama, tidur di tempat yang sama, kanan kirinya orang yang sama. Terus kayak di atasku gitu ya. Ada bayangan hitam, Mas. Hitam tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya jenenge hitam nggak kelihatan dong. Hitam. Dijawab sendiri. Iya, saya gitu orangnya. Tapi di belakangnya ada lagi. Ada lagi kayak apa? Cewek. Sosok baju putih, terus kayak ada rambutnya dari belakang, kayak dia kayak nyuruh orang yang di depan yang hitam itu kayak nggak tahu nyuruh apa gitu. Lucunya itu saya nggak bisa bangun
saya nggak bisa ngapa-ngapain dia, maksudnya udah gemes gitu loh mas. Kok nakalan gitu, aku mau ngene tapi aku nggak bisa apa, Bales. nggak bisa Ngenekno. balas gitu loh. Akhirnya ya wes lah gitu, pasrah. Akhirnya bangun. Itu kamu Itu gimana, Mas? diapain, dicekik apa? Kayak dicekek sama yang baju hitam, tapi kayaknya tak lihat yang nyuruh yang Yang baju putih manasin gitu. Iya kayak, cepat lah kayak gitu. Mungkin loh ya mas, ini kan saya kan orangnya senang berfantasi kan. Cepatlah itu, cepat gitu. Kamu harus nurut aku kayak gitu. Mungkin. Bisa aja Gimana mas? sebelum itu sampai melakukan sesuatu yang menurut mereka itu mengganggu mereka. Kalau mengganggu sih kayaknya gini mas. Entah teriak-teriak. Oh enggak, saya nggak guyon pernah apa teriak-teriak. gitu. Diem tiba-tiba Ngaplok gitu. ya kan enggak sih. itu sebenarnya kita habis dari mana itu? Dari Wisma Tumapel. Ya kayak Wisma Tumapel gitu loh mas. Tempatnya kan ya Serem. banyak seram gitu. banyak didatengin YouTuber. Habis dari situ mungkin kalau prediksinya V sih, pemilik maksudnya Penunggu sana. penunggu rumahnya temanku itu nggak seneng aku bawa dari luar. Aku kan juga nggak tahu bawa apa enggaknya, kan nggak kelihatan seperti itu mas. Kalau Iya. menurut Mas Andi gimana? Ya bisa. Jadi ada sesuatu yang mengganggu mereka, nggak tahu sampai habis apa atau memang ketempelan seperti itu gitu. Yang akhirnya mereka membalasnya kayak gitu. Kamu Tapi kan- ngapain bawa oleh-oleh Kan gitu kayaknya. kan itu Nah. apa mas ya, kayak nggak adil gitu loh, Nah, mas. aku juga Nggak adilnya aku kan nggak tahu aku bawa apa enggak gitu. aku juga sering banget. Mangkel gitu lah aku. Iya, makanya aku juga sering banget nggak terimanya gitu. Misalkan orang awam ya Iya. atau aku sendiri, kadang kan aku juga nggak aktifin juga. Jadi aku misalkan nih nginjek apa atau Iya. buang air kecil sembarangan atau segala macam. Nah, sedangkan kita nggak tahu mereka ini ada di situ gitu loh. Oke. Kan itu nggak adil buat kita. Iya adil, gitu loh, Mas. mereka marah loh, kita kan nggak tahu. Lah Kalau itu kita mungkin tahu, iya kan, mungkin marahku itu kayak apa? Kayak yang aku nggak bisa gerak itu. Aku salah apa emang? Nek aku salah dengan emang aku sadar kesalahanku, aku jawab sepuro. Tapi nek kalau aku nggak salah tapi mau giniin ya aku mangkel juga. Tapi brengseknya kan nggak bisa balas mas. Itu aja sih mas. terus sampai buat tidur akhirnya hilang kan. Hilang. Nah ya itu. Kadang mereka dicuekin juga ini. Nggak ada panggung akhirnya. Iya, Iya, nggak mungkin. apa-apa gitu mereka dicuekin. Itu pernah sih terjadi, soal nggak ada panggung. Ada temanku yang kesurupan, dipanggilin aku waktu itu karena satu mes waktu itu aku gitu yang dibilang bisa gitu-gitu gitu ya. Dia kesurupan, wah teriak-teriak. Terus ya udah, aku bilang wes tinggalin semua, aku bilang gitu. Loh terus ya apa? Pokoknya yang kayak gunting yang tajam-tajam mbak ambil aja, tinggalin aja, aku bilang gitu. Tak taruh di kamar udah wes, tak tinggal metu, tak tinggal ngopi, tak tinggal nonton TV. Nggak sampai sejam paling, capek sendiri dia, keluar sendiri. Ya karena dia nggak ada panggung itu tadi loh. Nah jadi ya apa ya? Ya nggak jadi show. Akhirnya aduh nggak ada yang nonton, percuma nih kayak gitu. Bisa jadi itu adalah solusi yang lumayan. Terbaik. gitu. Ya, percaya Oh, sih aku kalau- percaya. Jadi apa Mas Dedi punya apa pengalaman ketindihan juga? Oh kalau aku mendukung yang DM ini nggak tahu ini. Kenapa? Kalau aku juga agak bingung antara ketindihan sama Double dream. double dream. Kayak ceritanya Mas Diki tadi di Malang, itu aku nangkepnya juga kemungkinan logikaku itu double dream. Karena mungkin Mas Diki itu bermimpi tidur di situ dan ditambahin sosok itu gitu kan. Karena perasaannya Mas Diki kan di kanan kiri ada orang. Iya. Lah kemungkinan itu bukan kejadian asli. kayak dia itu mimpi gitu loh. Kalau kejadianku juga sama kayak gitu. Cuma jadi gini, logikaku masih belum, semisal di sini emang sudah dibedain gitu kan, kelindian sama double dream beda. Oke. Aku belum nangkepnya karena masih aku satu arahin ke lindian, mungkin double dream yang setannya naikin kita gitu aja. Soalnya gini mas, mungkin penjelasannya ya. Bisa jadi. Soalnya aku juga pernah kayak apa
Bisa sih sedikit bisa bedain double dream sama Ha-ha. Double Ini dream tadi, tuh kayak ketindihan. butterfly effect tuh kan. iya sama kayak Inception gitu. Jadi seringnya dulu zaman sekolah aku Mas. Oke. Zaman SMA gitu ya. Biasanya kan kita SMA bangun pagi banget biar nggak telat. Aku udah bangun aku mandi dan semacamnya. Ternyata masih tidur. Ternyata masih tidur, bangun lagi. Aku bisa sampai 4 kali loh Mas. Oh, iya iya iya. Dengan melakukan hal yang sama, kita udah kayak kalau itu tadi kan ketindihan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita double dream, kita udah melakukan aktivitas seperti biasa. Seolah-olah kita udah bangun. Oke. Ternyata habis itu kita kebangun lagi. Kita melakukan alah tadi mimpi. Ngelakuin aktivitas lagi. Kebangun lagi. Yang terakhir baru. Wih. Kok Kalau aku sempet triple dream bahkan. ya apa itu triple dream? Waktu rumah belum dibangun, aku tidur siang. Hmm. Aku mimpi tidur di kasurku yang sama. Di dalam mimpiku, aku tidur itu bermimpi Terus nonton konser lah. Konsernya keren, terus dangdut. wih keren. Nah. Poplomania. Aku bangun karena lihat penyanyi dangdutnya. Ternyata aku belum bangun, masih bermimpi. Dan akhirnya aku bangun lagi. Itu masih kecil sih. Maksudnya masih sekolah lah, SD atau SMP gitu. Kalau gini, aku tanya aja pengalamanku yang pernah aku rasain, dan menurut sampean ini kelindian apa double dream. Jadi aku dulu sempat kos di satu tempat di Surabaya kan, Ya. waktu zaman kuliah. Nah, itu enak tempatnya, ada ruang TV-nya, ada kulkas kayak gitu kan. Suatu malam aku sengaja tidur di depan TV sambil nonton TV kan. Cuma itu TV buat umum. Udah nggak ada orang di kos. Nah, aku tidur di situ. Evaluasiku waktu aku bangun, aku bermimpi dengan bantal dan warna yang sama. Maksudnya apa? Kok spray sih? Apa pelapisnya bantal sama guling Spray. itu? Oh ininya. Ya itu sama. Terus Sarungnya. aku bermimpi temen sebelah kosku kamar kananku itu datang dengan posisi yang real. Sepeda motornya berhenti, buka pagar, nata parkir. Ini sekedar denger. Naik di tangga yang kayak besi gitu, dang gitu kan. Terus nggak kayak biasanya, dia datang 2 orang. Dia itu anaknya kecil, tapi di belakangnya ada orang tinggi besar, gede. Oke. Nah, merinding nih. Jadi di situ yang depan nggak liatin aku, yang belakang ngeliatin aku terus. Malahan ya. Iya. Nah, seolah-olah itu tangan kiriku di atas kepala, jadi bantal gitu. Terus aku kayak ngelihat dia dan aku merasa dia nggak bisa ngelihat aku. Ya. Nggak ngelihat aku kalau melek gitu loh. Oke. Aku mikir terus di gitu. Dan aku kayak dirasani kayak mimpi Mas, kayak ada yang nyuruh gitu kan. Iya, iya. Dia kayak ngobrol gitu, jawil depannya, street. Nunjuk aku, kayak persepsiku bilang itu siapa gitu kan. Oke. Biar persepsiku lagi yang depan bilang biarin, itu sudah biasa kayak gitu. Wah, aku merasa aku dilihat, aku dirasani gitu kan. Iya. Aku tidurlah aku. Pagi bangun yang punya kamar itu di bawah sama temennya, cewek temennya malahan. Dia nggak masuk kos, ternyata kunci kos ketinggalan di kampus dan dia nggak pulang. Oh, berarti aku mimpi. Ya. Nah, pertanyaanku, kan aku menyimpulkan itu tadi aku mimpi di Iya, tempat yang sama. benar. Double dream dong. Double dream. Nah, versiku lah, menurut kalian itu kelindian apa double dream? Kalau mungkin yang belakang tadi terus naikin aku, mungkin aku jadi kelindian. Apakah kayak gitu apa gimana? Sebenarnya ini sih Mas. Soalnya tak tinggal tidur kan. Sebenarnya kalau menurutku ya, ketindihan atau kelindian itu biasanya kebanyakan kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lah pas Mas itu ngimpi itu bisa gerak nggak? Saya sengaja tidak menggerakkan diri karena takut ketahuan
kalau aku nggak tidur, jadi aku pura-pura tidur aja. Jadi di situ aku kayak berpikir menyeting diri untuk seolah-olah dilihat dia aku sudah tidur. Dalam mimpiku aku berakting seperti itulah. Oke. Supaya biar ya nggak terganggu, sama-sama nggak terganggunya gitu. Karena tetangga kos, pikirku kayak gitu. Itu sih. Kayaknya sih apa ya? Kalau mungkin ini Mas, kalau menurutku itu ya itu tadi double dream. Kalau ketindihan mungkin Mas Dedi nggak bisa ngerakin badan, nggak bisa Paralyzed. apapun, paralyzed lah. Gitu sih kalau menurut Mas Andi sama Fabian nggak tahu gimana. Beda dong. Dia betul itu tadi sama sih. Kalau Double double dream dream, mungkin, aku biasanya malah beberapa kali bisa. Oh ngimpi saya ngimpi gitu bisa. Cuman kalau benar-benar aku kelindihan itu nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Malah kadang Paralyzed itu tadi ya, badan kita nggak bisa me paralyzed. Gitu. Oke. Oh sorry, Mbak V sudah balik balik normal ya. balik normal. Tadi ada kejadian yang harus kita jeda ya. Bilang settingan ya. Ya, Kita mending gitu. nggak usah masukin Kita ya. kebalikannya, malah yang Iya. ada nggak kita adain. Ya, nggak usah lah kita. Terus gimana Mas Andi? Menurut Mas Andi tadi? Idem sih kalau aku. Sama ya. Sama Double dream tadi ya berarti. Double dream tadi. Kalau double cheese beda Mas. Iya. Gitu Mas Andi. Terus kalau penjelasan nih yang bikin, kalau aku ini dibalik ya, aku yang diceritain temen tentang kelindiannya dia, aku selalu nolak. Itu kamu bermimpi, udah gitu aja. Kebetulan didudukin gitu loh. Oke. Terus pertanyaannya apa? Kak kelindian tak kelungguan, kececek kok gak ngono sama Bang. Mungkin Mas Lah. Dedi masih belum bisa membedakan Iya. tadi, Mas. Oke. Jadi Aku pernah ya itu tadi di gini, sama nggak double dream didatengin sesosok dan kelindian juga didatengin sesosok, sama nggak itu? sama. Cuma kan terus cuma yang kelindian itu kita bersentuhan gitu kan. Enggak, dan ini Nggak Mas, bisa gerak nggak bisa aja. gerak kita. Kayak tadi kan Mas Dedi masih bisa nutupin mata. Oh, itu posisi awalku. Oh, posisi awal. Dan berusaha tidak bergerak. Emang aku dalam diriku sengaja biar tidak Tapi bergerak. sebenarnya bisa kan bergerak. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Kalau saran dari aku, tips ya, ya kalau kelindian ya, karena aku sering kelindian. Aku Oke, kelindian women memang. Iya. Apa konsentrasi pada bagian tubuh mana yang pengen digerakin sambil berdoa pastinya. Terus hitung sekuat tenaga 1, 2, 3, gak bisa coba lagi. Oh. Kayak ikutan ajang gitu loh Mas, nggak gagal coba lagi Iya, gitu. gitu. Kalau aku sih gitu, tips dari aku biasanya itu berhasil. Kemarin kebetulan kayak tanganku duluan ya, tanganku jawil-jawil, tak suruh bangunin. Karena itu kalau keterusan ya Mas Andi, pernah ada yang sampai meninggal loh. Oh ya? Iya, Jantung berarti ya? mungkin Kayaknya ya karena jantung dia ya. berusaha ini ya. Terus Tapi Kak, jawil-jawil itu tadi iya bangun yang sebelah. bangun dong. Aku Oh, yang ya? bangun. Aku tanganku tok kok yang bisa. Ya. Tolong gitu. Terus kemarin kebetulan lambeku tak Ini yang bisa. belum aku percaya gitu loh. Nah, itu membuktikan bahwa ini dua hal yang berbeda. Kalau Oke, dream iya. ya hanya di alam mimpi saja. Walaupun ketemu seperti itu atau di mimpi juga ditindihin, tapi pada saat melek biasa aja, ya berarti itu mimpi. Yes. Tapi kalau misalkan sampai melek pun badan ini nggak bisa gerak, itu kemungkinan besar sleep paralysis Yes, atau ketindihan. ketindihan. Paralyzed. Gitu Mas. Oke. Efeknya takut ya. Iya. Efeknya kaku, Pak. Apa tuh? Yang takut apa kalau kelindian? Ya, bayanganku aku sih nggak pernah kelindian. Coba ya nanti malam No, mudah-mudahan no, Mas ayo Dedi dong, kelindian. no, no. Enak kok. Enggak, Enak-enak. waktu aku Seru kok, double seru. dream aku nggak takut, aku berusaha Kalau biar dia kelindian sih nggak tahu takut gitu sih. loh. Satu hal yang kamu pikirkan, kamu cuma pengen terbebas waktu itu. Kayak Iya. soalnya nggak Oh, enak gitu. kamu nggak bisa gerak itu. Jadi mungkin seru Mas. Jadi kayak melawan apa kekakuan tubuh itu seru gitu, kayak wah challenge nih kayak gitu. Kayak tahu nggak sih? Berarti bukan takut ya, Bukan kayak tertantang ya. Wah, beda bisa nggak lagi ya? kayak yang dihadapin Diki kemarin, dia udah nggak bisa gerak, begitu melek ada itu. Nah itu berarti kelindiannya yang berbeda versinya. Dan mangkel juga Mas. Karena Oh, sampai bangun masih gitu. Sampai melek maksudnya? dia. Ya kan? Iya. Saya melek kan? Terus takut nggak Mas? Enggak, terus dia mangkel. Mangkel, aku tak meremin lagi, aku tidur. Akhirnya pulas. Aku ada mimpi yang
paling serem Apa itu? ketemu mantan. Wah, itu Mas Andi juga serem kalau itu ya. Bahas-bahas soal itu. Udah lanjut. Ya wes kalau gitu mungkin itu aja kalau kami dari Keweden di sini ya Mas Keweden. Dedi. Terima kasih sudah Ya, terima kasih banyak. mampir ke sini Mampir. berbagi ceritanya, dan juga terima kasih buat yang DM tadi yang tidak mau Iya, disebutkan namanya. Sombong sekali itu. Mungkin next kita akan coba untuk mendatangkan bintang tamu yang lain yang mempunyai atau Sharing-sharing. iya. Ya, masalah yang berbeda tentang Jadi di sini bukan hanya bercerita tentang pengalaman horornya, tapi bisa bertanya. Kita akan membantu menjelaskan. Ya, Seperti mungkin itu. iya. kedatangan Gajah Mada atau gimana. itu kan nggak apa-apa. Berat kali. Ya wes kalau gitu Mas Dedi terima kasih ya. Oke. Warkopnya mudah-mudahan nanti kalau misalkan memang masih seperti itu kita diajak sana ya Mas ya. Siap. Ya, oke, sukses buat warungnya. Dan amin, kita amin, pamit amin. dulu ya. Ya, Wes benar. kalau gitu saya Feni Febiani. Saya Diki Prastiawan. Dan saya Handi Azet. Saya Iya Dedi Warkop. Mantap. Jadi warkop. Oh, keren ya. Jadi warkop. Oh, ternyata warkop ada anggota baru ya. Aku Diki tukang. Weh. Jangan lupa ya kalian tetap Oke. Follow, subscribe, subscribe dan share. Share, Pak. Di mana aja sih? Podcast di Anchor ada, di Spotify. Di YouTube Dengerin juga lah. ada. Keweden pokoknya namanya sama KEWEDHEN. Kawatan. Keweden. Oke, kalau gitu kita pamit dulu sampai ketemu Yes. lagi di next episode. So I'm gonna see you guys. Yes. Bye bye.